Halo, jumpa lagi dengan channel pribadi Dwi Sugiarto. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips seputar cara mencetak martabak mini. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas kenapa adonan tidak mengembang. Salah satu penyebabnya adalah di samping karena adonannya, yaitu karena pengapiannya. Pengapian merupakan faktor penting mengembang atau tidaknya adonan martabak mini. Pertama kali sebelum mencetak, pastikan angin tidak masuk ke cetakan. Contohnya ini saya buat penghalang angin biar tidak masuk ke cetakan. Kalau goyang-goyang sedikit aja apinya jadi tidak panas, makanya saya buat penghalang angin. Jika sudah dibuat penghalang angin, faktor berikutnya adalah kepalanya ini, kepala kompor. Ini kepala kompornya. Pastikan kondisinya dalam keadaan bagus. Ininya masih bagus, jadi tidak pecah-pecah. Kalau ininya pecah-pecah, akan menyebabkan apinya tidak rata. Ada yang gede, ada yang kecil. Maka perhatikan nyala apinya dulu. Perhatikan nyalanya rata, panjangnya sama semua. Itu berarti kompornya masih dalam keadaan bagus. Oh iya, diameter kompor juga ikut pengaruh. Sebaiknya pilih yang standar, jangan yang terlalu besar, karena kalau besar apinya juga akan besar, otomatis cetakan juga akan cepat panas. Ini saya pakai kompor yang murah, merek GMC, harganya 100.000. Jadi tidak selalu harus pakai kompor yang mahal. Yang penting ini kepalanya jangan terlalu besar, yang sedang-sedang aja. Pilih juga kompor yang ininya bisa dilepas. Ini ada bahan logamnya yang tebal, bukan yang ininya seng, karena kalau ininya seng biasanya nggak bisa dilepas-lepas lagi, jadi paten. Kemudian jika memang udah diberi tutup, kemudian kepala apinya juga nyalanya standar, faktor berikutnya adalah besarnya api. Api ini kalau bisa jangan terlalu besar. Dimulai, kalau saya sendiri dimulai dari api yang paling kecil. Kalau api kecil lalu dituang adonan belum ngembang, tinggal gedein lagi dikit-dikit. Kalau sudah ngembang berarti ukuran kompornya segitu, dipas, baru cetak seperti biasanya. Kemudian posisi cetakan juga menentukan. Kenapa demikian? Posisi cetakan harus berada di tengah-tengah ini. Makanya ini saya kasih tanda spidol biar ketika ditutup saya tahu posisi tengahnya. Ini harus berada di tengah-tengah. Kenapa demikian? Kalau geser 1 cm aja, pasti bagian yang paling samping jadi pantat. Makanya harus benar-benar di tengah-tengah. Ini sebagai contoh, ini cetakan saya. Ini bekas-bekas apinya, hampir sebagian besar terkena api, meskipun tidak semua bagian. Artinya baru 1/4 bagian aja yang kena api ini, yang bagian samping. Hanya bagian tengah aja yang terkena semua, tapi ini tetap bisa mengembang. Jadi pastikan benar-benar berada di
tengah cetakan. Ini harus benar-benar di tengah kepala kompor. Kemudian desain cetakan juga ikut berpengaruh. Kalau ini saya cetakannya Happy Coil, ini ada lapisan penahan panasnya ini. Jadi dia bisa membuat panas merata meskipun hanya terkena bagian sedikit, tapi tetap matang. Karena ini apinya nyalanya ke sini tapi bisa meratakan ke semua bagian. Ini saya pakai Happy Coil. Di belakangnya ada lapisannya ini penyalur panas, semacam kayak bahan logam. Setelah semuanya itu dipenuhi, insya Allah hasil cetakannya akan bagus. Yang penting pengaturan apinya. Kalau semua usaha itu sudah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang bagus, cara yang terakhir adalah dengan membuat alas. Jadi sini dibikin alas dulu, bisa seng, bisa logam tipis yang bisa ukurannya menutupi lubang-lubang ini. Jadi dia bisa menyalurkan panas seperti bagian ini. Itu cara terakhir. Kalau saya pakai kompor ini tidak pernah menggunakan alas. Malah saya ini udah saya pakai 3 tahun, jadi nggak pernah masalah dengan pengapiannya. Demikianlah tips agar hasil cetakan martabaknya bagus. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya di komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan channel pribadi Dwi Sugiarto dengan tips berikutnya.